Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ningrum dari Direktorat Jenderal Perbendaraan. Saat ini sedang latsar di Balai Diklat Keuangan dan Pasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis USG terhadap isu yang bertentangan dengan bela negara, khususnya sikap cinta tanah air. Adapun sebelumnya, saya telah memilih 3 isu atau 3 berita. Yang pertama adalah Satgas COVID-19, kepatuhan prokes di 20 provinsi masih berada di bawah standar, dengan sumber dari newsdetik.com. Adapun isu ini bertentangan dengan sikap bela negara, indikator cinta tanah air, yaitu sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Adapun untuk kriterianya mendapatkan U sebesar poin 5 dan untuk poin S sebesar 5 dan poin C sebesar 5. Adapun penjelasan dari poin-poin ini akan dibahas pada kemudian. Kemudian yang berikutnya adalah thrifting imporan jamur, produk lokal semakin tercekik dengan sumber dari kumparan.com. Adapun isu ini bertentangan dengan sikap bela negara, indikator cinta tanah air, yaitu sikap bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Dan untuk kriterianya, mendapatkan poin U sebesar 3, poin S sebesar 4, dan poin C sebesar 4. Adapun poin urgensi sebesar 3, karena memang saat faktual saat ini, kondisi yang urgent adalah kondisi seputar pandemi. Perusahaan tekstil memang penting, tetapi hal ini tidak lebih urgent dari pandemi. Kemudian untuk seriousness-nya mendapatkan poin 4 dan growth-nya mendapatkan poin 4. Karena hal ini, isu ini tidak mendesak untuk segera diselesaikan pada saat ini juga. Kemudian berikutnya adalah kisah balik kasus Jerings SID yang dipenjara gara-gara posting soal ID dan RS kacung WHO di sosial media. Adapun isu ini bertentangan dengan sikap negara, indikator cinta tanah air, sikap menjaga nama baik bangsa dan negara. Untuk urgensinya, saya beri nilai 3 karena memang kasus ini tidak lagi urgent untuk dibahas karena memang telah selesai sesuai dengan judulnya yaitu kilas balik. Kemudian untuk seriousness-nya saya beri nilai 4 karena kasus Janus ini cukup serius, yaitu menyudutkan salah satu profesi berjasa di Indonesia, yaitu profesi dokter. Dan untuk growth-nya saya beri nilai 3 karena memang kasus ini penting untuk diselesaikan, tapi sudah diselesaikan sehingga tidak lagi mendesak untuk harus diselesaikan saat ini juga. Adapun disclaimer, skala kriteria ini didasarkan pada opini pribadi penulis dengan mempertimbangkan kondisi faktual saat ini. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, prioritas untuk isu yang diangkat dan dibahas lebih lanjut adalah isu nomor 1, yaitu tentang protokol kesehatan. Baik, berikutnya adalah berita berjudul Satgas COVID-19, kepatuhan prokes di 20 provinsi masih berada di bawah standar, merupakan salah satu isu yang bertentangan dengan sikap bela negara, khususnya terkait dengan indikator menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Ruang wilayah di Indonesia tidak hanya terbatas pada tanah yang kita pijak saja, tetapi lebih luas lagi melingkupi udara bebas yang kita hirup bersama Ibu Pertiwi. Kualitas udara yang baik, tidak tercemar oleh virus COVID-19, merupakan hal yang sangat penting saat ini. Udara yang baik karena masyarakat patuh akan protokol kesehatan tentu merupakan barang yang sangat berharga. Semua masyarakat tentu merindukan dan mendambakan hari-hari di mana kita semua dapat bernapas dengan lega tanpa sekatan masker dan tanpa sedikit pun takut terjangkit virus berbahaya ini. Berdasarkan metode tapis USG di atas, dapat disimpulkan bahwa isu yang paling prioritas adalah isu tersebut karena ditinjau dari segi urgensi, yaitu seberapa mendesak masalah tersebut untuk diselesaikan. Jelas masalah kepatuhan terhadap prokes merupakan poin penting dan utama yang harus dilaksanakan dengan disiplin oleh siapa saja. Ketidakpatuhan beberapa orang akan menyebabkan efek domino multidimensional yang luar biasa, tidak hanya bagi orang lain, tapi juga bagi tenaga kesehatan, bahkan secara lebih luas lagi terhadap sektor ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, sehingga jelas ketidakpatuhan terhadap prokes terlebih pada 20 provinsi harus ditindak tegas dan segera. Kemudian dari sisi seriousness, mengacu pada akibatnya yang berpotensi menimbulkan masalah baru,
Kasus rendahnya protokol kesehatan ini sangat jelas menimbulkan masalah yang tidak hanya serius tapi juga fatal. Dari mulai orang terinfeksi virus COVID-19 yang semakin meluas, jumlah kematian atau death toll yang semakin menjadi-jadi, dan perekonomian yang tidak berjalan optimal, sektor pendidikan yang tidak berjalan maksimal, bahkan yang lebih parah lagi menyebabkan terpuruknya perekonomian suatu bangsa hingga jatuh ke jurang resesi. Kemudian dari segi growth, yaitu mengacu pada akan semakin memburuknya situasi jika tidak diselesaikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kasus rendahnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan terlebih dari 20 pada 34 provinsi Indonesia tentu akan sangat memburuk situasinya jika tidak segera diselesaikan. Segala sektor dan bidang mulai kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi akan sangat berpotensi menjadi fall down apabila protokol kesehatan tidak ditegakkan. Mengacu pada Fishbone Analysis, di mana saya telah memetakan 4 main cause mengapa prokes yang rendah ini dapat terjadi. Yang pertama adalah dari segi yang paling dasar atau basic, yaitu kurangnya edukasi. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat kita paham tentang pentingnya dan betapa bahayanya menjaga protokol kesehatan ini. Lalu tidak semua orang peduli terhadap diri sendiri dan orang lain sehingga menyebabkan sikap apatis acuh tak acuh terhadap COVID-19 ini. Kemudian berikutnya adalah arus informasi. Masih banyak masyarakat kita yang termakan hoax di berbagai media sosial, baik WhatsApp group maupun media sosial lainnya, lalu tidak semua masyarakat kita mendapatkan informasi yang jelas seputar COVID-19 ini. Kemudian dari segi pemerintah, adanya sanksi yang kurang tegas dan kebijakan yang sedikit kontradiktif atau kurang tegas, seperti adanya diskon pariwisata saat pandemi pada awal pandemi lalu. Kemudian faktor lain, yaitu adalah vaksinasi COVID yang belum merata. Vaksinasi ini dapat menjadi pisau bermata dua bagi ini, karena yang pertama masyarakat yang telah divaksinasi akan merasa kebal sehingga akan lengah terhadap protokol kesehatan, dan di sisi lain, vaksinasi COVID yang belum merata ini menyebabkan masih banyak masyarakat kita yang rentan untuk terkontaminasi atau terinfeksi virus ini, sehingga menyebabkan masih banyaknya kasus COVID-19 di Indonesia ini. Adapun untuk vaksinasi COVID ini saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebagaimana kasus COVID-19 ini masih tersentralisasi di Pulau Jawa. Adapun efek yang ditimbulkan dari rendahnya prokes ini adalah lonjakan kasus COVID-19 yang semakin menjadi-jadi setiap harinya, dan efek multidimensional yang signifikan seperti perlambatan ekonomi, pendidikan yang tidak maksimal, jumlah pengangguran yang meningkat, dan lain-lain. Lalu ada satu aksi nyata yang diusulkan pada kesempatan kali ini, yaitu solusi yang saya usulkan adalah to the point saja, dimulai dari diri sendiri dan orang terdekat untuk tidak henti-hentinya memberikan edukasi mengenai betapa berharganya protokol kesehatan dan betapa bahayanya virus ini. Adapun edukasi tersebut ditujukan agar lebih menjangkau masyarakat luas, dapat dilakukan dengan kampanye seruan protokol kesehatan pada berbagai media sosial, baik media sosial pribadi maupun media sosial latsar kelompok kami, yaitu FBDK-DPL11_2021, dan dipraktikkan dengan sikap disiplin protokol kesehatan dari diri saya pribadi dan teman-teman agar dapat dicontoh pada lingkungan kantor kami masing-masing. Selain itu, di luar aksi nyata ini, saya juga mengusulkan beberapa info lain, yaitu tidak menyebarkan hoax seputar COVID-19, tidak menjadi provokator, merupakan salah satu aksi mulia pada masa ini. Kemudian berikutnya adalah menjadi penengah dan pelurus informasi. Jika ada berita, broadcast, atau informasi yang keliru mengenai COVID-19 ini. Dan berikutnya adalah memperkuat imun diri sendiri, karena imun yang kuat adalah awal dari jiwa yang sehat, dan jiwa yang sehat adalah kunci untuk bekerja dan berkarya dengan hebat. Yuk sama-sama kita patuhi protokol kesehatan, dan terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.